Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di channel Islamic Boarding House Budi Mulia 2. Pada sesi kali ini kita akan tampil dengan suasana yang berbeda. Jadi kita akan melakukan sedikit dialog interaktif dengan salah satu pembicara kita nanti adalah Ustadz Ja'far. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Arab berjudul fi'il, fa'il, dan maf'ul. Oke, nanti bakal dijelaskan bersama Ustadz Ja'far. Oke, Assalamualaikum Ustadz Ja'far. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kaifa hal Ustadz? Alhamdulillah nabi khair wa antum? Alhamdulillah ana bi khair aidan. Alhamdulillah. Baik. Baik, ini Ustadz kita akan belajar tentang bahasa Arab, tentang fi'il, fa'il, dan maf'ul. Saya masih mengambang apa itu fi'il, fa'il, dan maf'ul. Mungkin Ustadz Ja'far bisa menjelaskan. Baik, Ustaz. Jadi begini, karena dalam bahasa Arab itu, bahasa Arab itu ungkapan yang selalu disampaikan, baik itu muhadasa ataupun mungkin itu qiraah, ya, itu susunan kalimatnya itu terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul. Tiga ya Ustaz? Iya, ya. Fi'il, fa'il, maf'ul, ya. Tapi kadangkala itu susunan kalimatnya itu bukan fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi bisa berubah. Iya, susunannya itu bisa berupa isim. Isim. Iya. Jadi ada isim, ya. Maka kalau susunan isim itu nanti disebut jumlah ismiyah. Tapi kalau susunannya sudah dari fi'il tadi, ada fi'il, fa'il, maf'ul, itu sudah susunan tarkibiyahnya itu adalah jumlah fi'liyah. Untuk sebelum jauh Ustadz, ya. Jadi fi'il itu kalau di bahasa Indonesia itu diartikan apa sebenarnya Ustadz? Oh iya, kalau fi'il di dalam bahasa Indonesia itu kata kerja, ya. Oh, kata kerja. Iya, jadi kata kerja. Semua kata kerja itu walaupun lampau atau mungkin saat sekarang itu fi'il. Fi'il. Ya. Tapi di dalam bahasa Arab itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan juga ada fi'il amar. Tiga ya Ustaz? Iya. Jadi fi'il dibagi menjadi tiga. Iya. Tapi kesempatan kali ini kita fokus saja, ya. Fokus, ya. Mau fokus yang mana, Ustaz? Fi'il dulu Ustaz. Fi'il apa? Madhi. Nah, oke. Baik. Kita fokus pada fi'il madhi aja. Baik. Oh ya Ustaz. Jadi kan tadi sudah fi'il. Fa'ilnya Ustaz belum. Fa'il sama maf'ul ya Ustaz. Baik. Kalau fa'il itu sebagai subjek. Subjek. Kalau dalamnya subjek. Makanya kalau di dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek, gitu ya. Objeknya tadi berarti maf'ul di sini. Ya, objek itu maf'ul. Iya, ya, ya. Yang kena dikenai pekerjaan itu menjadi maf'ul. Gitu. Ya. Jadi jelas ya kalau bahasa Arab fi'il, fa'il, maf'ul. Ya. Kalau bahasa Indonesia subjek, predikat, objek. Ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ya, ini baik. Pencerahan pertama di sesi fi'il, fa'il, maf'ul. Ya. Sekarang lanjut ke sesi yang agak menjurus Ustaz. Jadi fi'il madhi Ustaz. Fi'il madhi, ya. Ya, fi'il madhi itu adalah fi'il kalau dalam bahasanya itu yang sudah masa lampau, ya, sudah berlalu gitu, ya. Jadi bukan yang sedang terjadi, tapi pekerjaan itu sudah selesai. Contohnya seperti tadi saya duduk di bawah umpamanya itu menggunakan kata jalasa. Iya, duduk. Ya, jalasa duduk. Nah, itu kapan? Itu tadi sebenarnya sudah jalan. Jadi jalas tuh itu berarti saya sudah duduk tadi, kan? Ya. Oke, jalas tuh saya duduk. Saya duduk. Iya, jalas tuh saya duduk, ya. Di mana maunya? Aina jalasta? Aina jalasta maunya? Di mana? Alal kursi. Nah, aina jalasta? Di atas kursi. Iya, jelas tuh alal kursi. Oh, berarti jelas tuh alal kursi gitu. Tapi kalau umpamanya ini tadi umpamanya berangkat ya dari rumah ke madrasah atau ke ma'had umpamanya, ya. Apa? Dhahabtu ilal madrasah atau ilal ma'had. Ya. Ya, yang namanya objek itu bisa berupa langsung atau terdiri dari kayak semacam keterangan.
Keterangan. Bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu. Oh iya, gitu, Ustaz. ya, di situ posisinya nanti. Terus ketika Ustaz tadi mencontohkan Ya. jalastu alal kursi, ini yang fi'il mana, yang fa'il mana, itu gitu. Ustaz, saya juga Baik. belum mengetahui, Ustaz. Baik ya, kita satu persatu dulu ya. Oke, Ustaz. Nah, jalasa, Jalasa. aslinya jalastu itu adalah jalasa. Oh, nggih. Jalasa fi'il mati. Kemudian fa'ilnya di mana? Di situ ada tu. Tu. Tu itu damir mutakallim wahdah. Tu ya penggantinya ana sebenarnya jalasa ana alat kursi awalnya. Tapi ketika disambung kalau diitisolkan itu menjadi jalas tu. Iya, jalas tu tunya fa'il ya. Kemudian alat kursi itu adalah sebagai keterangan. Ya, duduknya di mana? Ya di kursi. Atau mungkin jalas tuh nama Anifan tadi. Ya. Itu menunjukkan keterangan waktu. Baik, terima kasih, Ustaz. Mungkin ada contoh lain, Ustaz. Seumpama kan banyak kata kerja nih. Seumpama teman-teman yang melihat video ini kan mungkin bertanya-tanya. Itu kan duduk. Mungkin ketika saya membuka atau saya makan gitu. Baik, contohnya, Ustaz. Seperti fi'il mati itu kalau bikin melihat ini fi'il mati itu pasti akhir katanya itu fathah ya, mabni fathah. Ya, mabni fathah. Jadi contohnya seperti qara'a saya membaca. Qara'a ya. Qara'a akala itu qara'a membaca, akala makan, syaraba ya, syaraba minum, terus kemudian dakhala masuk ya. Kharaja keluar itu fi'il mati. Itu semuanya fi'il mati seperti itu. Tapi itu bisa disambung dengan fa'il. Baik itu nanti fa'ilnya itu muttasil atau munfasil. Kalau yang munfasil itu biasanya langsung ke mukhatabnya. Iya, gitu, Ustaz. Tapi juga begini, Ustaz, ya. Di dalam susunan kalimat itu kan juga ada yang ismiyah. Oh ya, contohnya gimana itu, Ustaz? Jadi kalau nanti susunannya itu tarkibnya ismiyah, berarti isimnya di awal. Ya, seperti tadi coba kembali lagi biar nggak dulu ya. Kan saya jelas ya, Ustaz. Ya. Seperti jelas tuh alal kursi tadi ya. Jelas tuh alal kursi. Antum tadi menyampaikan itu jelas tuh alal kursi. Okay. Nah, itu kan tarkibnya itu tarkib fi'liyah namanya. Kan fi'il dulu kan? Itu kan? Fi'il dulu. Baik ya. Kalau menjadi isim itu maka tunya fa'ilnya itu didahulukan pelakunya. Berarti menjadi al ustad jalasa alal kursi. Atau atilmid itu jalasa alal kursi gitu. Ya, itu susunannya. Ya. Atilmi itu jalasa alal kursi. Ya. Kenapa adu gitu enggak atilmi gitu. atilmidi gitu. Oh, gitu ya. Baik. Ini cara membaca juga perlu kita ketahui bahwa kalau susunan ismiyah itu kenapa tadi itu atilmi itu atau al ustadu ya. Kok harus dhammah ya. Dhammah bahasanya rofa ya. Rofa ya itu karena posisinya mubtada. Ya, biasanya setiap mubtada itu memang hukumnya wajib rofa. Ya, tanda-tandanya itu yaitu dhammah itu. Maka kalau seperti mabni fathah saya katakan kalau itu fi'il madi itu fathah. Ya. Terus ini Ustaz, tadi kan kalau mubtada rofa. Bagaimana kalau kita masuk ke penjelasan awal tadi kayak fi'il, fa'il, maf'ul. Untuk fi'il apa, untuk fa'il apa, untuk maf'ul apa gitu. Oh iya baik ya. Jadi kalau fi'ilnya ya, namanya fi'ilnya contohnya lagi ya. Kita lengkapi aja ya. Ya sekarang seperti ini. Al-ustadu qara'al Qur'ana. Baik, Al-ustadu qara'al Qur'ana. Kalau ini tarkibnya ustaz ini membaca Al-Qur'an. Ya. Tapi ini susunannya susunan ismiyah. Ya. Tapi kalau susunan fi'liyah ya qara'al ustadu Al-Qur'ana. Tidak boleh membaca qara'al ustada atau qara'al ustadi. Ya, terus Al-Qur'anu enggak boleh. Ya itu kan semama kita masih belajar ini kok kenapa dibaca nun kan semama enggak ada harokatnya kita bingung Ustaz gitu. Betul. Jadi kalau ada fi'il itu pasti membutuhkan fa'il. Ya. Syukur itu apa lengkap ada maf'ulnya. Nah, gitu ya.
Nah, posisinya kalau fa'il itu juga harus rofa, wajib rofa. Rofa itu tanda-tandanya dhamma itu tadi. Terus kemudian kalau maf'ul itu harus nasab. Nasab itu tanda-tandanya fathah. Makanya tadi antum langsung saya kasih tahu Qur'ana. Jadi qara al ustadzu al-Qur'ana. Ustadzu jadi fa'il berarti harus dhamma, rofa namanya. Rofa. Terus al-Qur'ana menjadi maf'ul dan harus fathah. Ya, fathah nasab ya. Ada istilah maf'ul bih kalau dia ya. Maf'ul bihnya bih dari mana ya, dari fa'il gitu. Baik, insya Allah udah lengkap sekali Ustadz. Ya, mudah-mudahan ya nanti kalau kita bisa lanjut kembali di kesempatan yang lain. Oke, baik. Iya. Terima kasih Ustadz telah hadir di Islamic Boarding House Budi Mulia 2. Baik, kepada setiap pemirsa, nanti kita akan lebih lanjut belajar bahasa Arab lebih dalam lagi di channel ini. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.